Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma'fu anna ya Allah. Insyaallah. Takbir. Allahu Akbar. La haula. Meskipun agama saudara adalah agama yang mayoritas di bangsa dan negara ini, tapi janganlah arogan. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan supaya setiap orang yang mendengar dapat menjadi percaya. Saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Welcome to my channel Injil Kabar Baik Habakit. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya, para subscriber, pencinta channel Injil Habakit. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk kita semuanya agar selalu sukses di tahun ini. Tahun kesuksesan, tahun kemuliaan, dan tahun keberuntungan bagi kita semua. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, doa saya selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kiranya dibawalah oleh Tuhan berhasil. Dalam nama Adonai Yesus Hamasiah. Haleluya. Dalam 2 hari ini kita melihat seorang pemuda datang ke Semeru, dan pemuda ini membuang sesajen yang ada di Gunung Semeru tersebut. Nah, saya ingin mengomentari, meskipun agama saudara adalah agama yang mayoritas di bangsa dan negara ini, tapi janganlah arogan. Saudara jangan arogan, sekalipun agama saudara adalah agama yang mayoritas. Nah, slogan mengenai Islam rahmatan lil alamin harus saudara tanamkan dimanapun saudara berada. Jangan berbeda keyakinan, berbeda sesembahan, berbeda agama, lalu saudara arogan. Terlihat sekali di saat saudara membuang sesajen yang ada di Pulau Semeru tersebut. Setiap daerah, setiap tempat itu ada adat istiadat. Ada adat istiadat, ada budaya. Maka setiap kita itu wajib memiliki adab, sopan santun, karakter yang baik, dan rendah hati. Bila adab, sopan santun, karakter kita tidak ada, orang akan mempertanyakan. Yang pertama ditanyakan oleh orang, apa sih agamanya? Yang kedua, orang akan bertanya, siapa Tuhannya? Yang ketiga, orang akan bertanya, siapa orang tuanya? Yang keempat, orang akan bertanya, siapa gurunya? Apakah guru dan orang tuanya tidak mendidik dan mengajarkan orang itu sehingga tidak memiliki adab, sopan santun, dan karakter yang baik? Begitu juga agama akan dipertanyakan, apakah tidak pernah belajar mengenai norma-norma agama, nilai-nilai agama? Yang keempat akan ditanyakan mengenai sesembahannya. Karena apa yang kita sembah itu sangat mencerminkan karakter kita di dalam kehidupan sehari-hari. Maka jangan pernah orang akan berkata, mentang-mentang Anda mayoritas, Anda arogan. Jangan. Nah, begitu juga sebaliknya. Kita yang minoritas tidak boleh juga sombong, tidak boleh arogan. Kita yang minoritas tidak boleh melakukan semau kita. Yang mayoritas saja tidak boleh, apalagi kita yang minoritas. Jadi apa yang selama ini kita belajar, kita baca, kita lihat, kita perhatikan di dalam Alkitab, kita harus lakukan.
Alkitab mendidik kita supaya setiap kita harus punya karakter Hamasyah. Setiap pendeta, hamba Tuhan, penginjil, evangelis selalu mengajarkan kepada anak-anak Tuhan untuk memiliki karakter Hamasyah. Sopan santun dan rendah hati. Tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, iri hati dan dengki. Tetapi harus punya sifat yang mengayomi, sifat yang menyayangi, sifat toleransi. Alkitab menjelaskan, mengajarkan kepada saudara dan saya, kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Alkitab tidak mengajarkan kasihilah orang yang seiman denganmu. Alkitab tidak mengajarkan kepada kita kasihilah orang yang seagama denganmu. Alkitab tidak mengajarkan kepada kita kasihilah orang yang satu organisasi denganmu. Tidak. Tetapi Alkitab mengajarkan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan Alkitab maju lagi, dia mengajarkan kepada saudara dan saya, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang memusuhi kamu, kasihilah orang yang mengolok-olok kamu, dan doakan mereka yang membenci kamu. Ini adalah ajaran Alkitab. Maka saya senang dan sering sekali mengutip kata-kata Buya Syakur. Berpikirlah dengan kritis. Dan saya juga sering mengutip kata-kata Bang Adi Armando. Berpikirlah dengan akal yang sehat. Berpikir dengan akal yang sehat. Kalau Alkitab mengajarkan kita apa? Berpikirlah dengan hati yang bersih, hati yang jernih. Itu kata Alkitab, saudaraku. Luar biasa. Luar biasa. Jangan arogan. Kalau Anda rahmatan lil alamin, ya tunjukkan rahmatan lil alamin. Perbedaan itu biasa. Dan bagaimana kita bisa berjalan dengan orang yang berbeda. Berbeda pandangan, berbeda keyakinan. Sehingga ketika kita berjalan dengan orang yang berbeda pandangan, berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda iman, berbeda Tuhan, dengan tingkah laku kita yang baik, dengan kerendahan hati kita, dengan kesopanan kita, dengan kesantunan kita, dengan kerendahan hati kita, orang itu bisa melihat Tuhan di dalam diri kita. Bisa melihat, kalau kata Alkitab, kamu ini adalah, kita ini adalah, saudara ini adalah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi bagaimana orang lain melihat kita berjalan di dalam diri kita, melihat rahmatan lil alamin di dalam diri kita, tanpa kita mengajak mereka untuk masuk agama kita, mereka akan berpikir, kok ini orang baik sekali. Apa yang beliau pelajari? Kenapa beliau begitu baik, begitu sopan santun? Adabnya luar biasa. Saya diajarkan di pesantren yang sering saya ulang-ulang, al-adabu fawqal ilm. Adab itu di atas daripada ilmu. Sebagian ustadz atau sebagian penafsir berkata adab itu di atas ilmu. Bukan lagi bagian daripada ilmu, tapi di atas ilmu pengetahuan. Jadi adab nomor 1. Ilmu luar biasa. Bila tidak punya adab, tidak dianggap. Maka adab harus dinomorsatukan. Saya, saudaraku, percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Sampai saya membaca Alkitab dan percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Lalu berjalannya waktu, saya diangkat menjadi seorang evangelis, seorang penginjil setelah mengalami proses demi proses. 2 tahun saya mengalami proses dalam didikan. Baru setelah itu saya diangkat menjadi evangelis ketika dianggap layak oleh mentor saya sebagai gembala sekaligus sebagai orang tua angkat. Nah, sebelumnya saya melihat ada anak Tuhan yang punya karakter baik.
Ketika saya mencaci maki orang Kristen, saya menghina orang Kristen, ada banyak orang Kristen membalas hinaan, cacian, makian saya. Tetapi ada satu bapak, namanya Bapak Kurnia Budi. Beliau begitu baik, lemah lembut dan rendah hati. Beliau jawab kata-kata kasar saya dengan sopan santun. Kalau saudara melihat dalam Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut dapat meredakan amarah. Jawaban yang lemah lembut dapat meredakan murka. Bapak Kurnia Budi hadir di bawah kolom komentar cacian, makian, hinaan saya dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Lalu hati saya, pikiran saya melayang-layang dan bertanya, apa yang Bapak ini pelajari? Kenapa Bapak ini berbeda dengan orang Kristen pada umumnya? Tidak membalas cacian, tidak membalas hinaan dan makian. Singkat cerita, saudaraku yang dikasih Tuhan, para subscriber Pencinta Channel Injil Habakkuk, saya iseng-iseng ketik Bible di Google. Setelah saya ketik Bible di Google, saya cari dan keluar satu ayat, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, proses saya membaca, sampai saya membaca Yohanes 14 ayat 6 ya, sampai saya menemukan Injil Yohanes 14 ayat 6, itu karena kerendahan hati seorang bapa di saat menghadapi saya yang begitu arogan, yang begitu menggebu-gebu di saat saya mencaci maki orang Kristen, menghina orang Kristen. Beliau cuma jawab dengan kata-kata yang sangat lemah lembut. Amarah saya yang lagi memuncak, benar-benar seperti kata Alkitab di dalam Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut dapat meredakan amarah, dapat meredakan murka. Dapat meredakan murka. Murka dan amarah saya langsung mereda. Dan saya melihat orang ini berbeda dengan orang Kristen pada umumnya. Alkitab di ayat yang lain, saudaraku, ditulis ada perbedaan pada orang yang beribadah. Ada perbedaan yang Tuhan taruh pada diri orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Ada perbedaan. Maka dari itu, ayo kita mengaku orang yang beragama, mengaku orang yang bertuhan, ya tunjukilah norma-norma agama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, jangan mentang-mentang kita mayoritas lalu kita arogan di bangsa dan negara ini. Terima kasih. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh, Bishem Adonai, Yesua Hamasyah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.